Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan keempat ya. Kita akan membahas tentang pemodelan sistem. Bagian pertama ya. Jadi di bagian pertama ini kita akan membahas tentang DFD. Dan nanti di bagian keduanya masih tentatif ya, tapi kemungkinan akan membahas pemodelan menggunakan UML, karena itu perlu Anda ketahui. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu berdiskusi mengenai tugas ya. Saya lihat, sudah ada menambah yang submit ya. Jadi yang sudah submit itu baru 3 orang ya. Yang baru submit itu 3 orang saja. Ya, jadi mohon kepada Anda yang belum submit untuk segera submit. Kesulitannya apakah? Mungkin bisa di-share di sini. Kenapa belum submit sampai sekarang? Atau masih menunggu deadline? Ya, deadline-nya di tanggal 17 Oktober. Atau bagaimana? Mohon tanggapannya. Belum sempat, Pak. Sibuk kerja. Oke. Nya hilang, Pak. Lagi dicari. Udah ketemu sih. Oke. Jadi ini tugas jangan sampai terlambat ya. Saya tidak akan memperpanjang masa tugas ya. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 17 Anda belum submit, berarti nilai tugas Anda tidak ada. Jadi saya akan coba fair terhadap Anda bahwa semua penilaian itu datangnya dari e-learning ya. Baik mungkin nanti untuk soal UTS, UAS, kemudian attendance-nya Anda juga dihitung menggunakan sistem. Jadi Anda bisa menilai diri sendiri. Dan kalau misalkan ada juga yang misalkan kalau untuk attendance ya, yang merasa bahwa attendance-nya masih kurang atau ada bermasalah bisa hubungi saya. Karena ini baru tugas 1, kemungkinan sebentar lagi akan ada tugas 2 ya. Terkait dengan materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi kalau misalkan semakin ditunda, maka akan semakin numpuk. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu pemodelan sistem bagian pertama, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan user, kemudian kebutuhan sistem ya, analisis kebutuhan pengguna, kemudian analisis kebutuhan sistem. Kemarin kita sudah bahas, dan sekarang kita adalah bagaimana memodelkan sistem yang sudah diusulkan. Ya. Baik. Jadi konsepnya pemodelan sistem ini adalah sebagai bentuk komunikasi visual ya. Jadi bentuknya komunikasi visual secara gambar untuk dapat memberikan gambaran ya, agar untuk memperjelas ya terkait dengan sistem yang akan dibuat. Jadi perlu di pemodelan. Kalau misalkan Anda kita ibaratkan sebuah gedung ya. Sebuah gedung, kita mau membuat sebuah gedung, maka kita buat dulu modelnya. Kita buat dulu gambar sketsa 2D-nya misalkan, atau misalkan kalau yang lebih enhance adalah kita menggambarkan, kita membuat maket ya. Ya, kita buat analisis kebutuhannya, kemudian kita buat semirip mungkin
dengan hasil jadinya nanti, sehingga ketika sudah dimodelkan, maka nanti di pembangunan rumahnya tinggal eksekusi saja. Ya, sama dengan sistem juga semacam itu. Jadi sebelum membuat sistem, kita modelkan dulu kebutuhannya apa, kemudian proses di dalamnya apa, entitas-entitas di dalamnya seperti apa, ya. Yang kemudian nanti akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi dasar bagi programmer, bagi data analis, dan juga bagi sistem analis untuk membuat sebuah sistem. Nah, pemodelan sebetulnya ada 2 ya. Yang pertama adalah pemodelan sistem terstruktur ya. Sistem terstruktur apa nanti mungkin akan ada pembahasan tersendiri ya. Untuk pemodelan sistem terstruktur, dia menggunakan data flow diagram. Ada juga ADFO dan lainnya. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah data flow diagram atau DFD. Kemudian untuk pemodelan berorientasi objek, ini kita bisa menggunakan Unified Modeling Language. Nanti di Unified Modeling Language ada beberapa pemodelan ya, baik itu misalkan use case, kemudian flow diagram ya, kemudian ada activity diagram dan lain-lain. Ya, di Unified Modeling Language lumayan lebih lengkap. Nah, kemudian ketika kita membuat sistem atau ketika kita membuat analisis pemodelan ini, contohnya misal langsung spesifik ke penelitian ya, ke skripsi ya. Itu kita menggunakan apa? Menggunakan DFD atau menggunakan UML. Memang paradigmanya sih di beberapa kampus kalau misalkan kita menggunakan DFD seolah-olah seperti apa ya? Menggunakan cara lama ya. Cara barunya adalah menggunakan UML, tapi tidak demikian juga. Jadi batasannya bisa dari batasan pemodelan sistem yang terstruktur atau sistem yang berorientasi objek. Tapi ada juga yang membatasinya di sisi kalau sistem yang dibuat tidak terlalu kompleks, maka menggunakan DFD, data flow diagram, sudah mencukupi untuk pembuatan untuk menganalisis sebuah sistem, untuk pemodelan ya, untuk memodelkan sebuah sistem yang sudah dianalisis. Oke, lanjut ya. Di komponen DFD, komponen yang pertama adalah namanya diagram konteks atau konteks diagram ya. Jadi diagram konteks ini adalah diagram paling utama, ya. Paling awal ketika kita membuat sebuah DFD. Ya. Konteks diagram ini adalah yang memiliki tingkatan yang paling tinggi dalam aliran data. Dan dia hanya memuat satu proses, yaitu untuk menunjukkan sistem secara keseluruhan. Contoh misalkan kita membuat sistem informasi sampah, maka prosesnya hanya satu, yang dinotasikan dengan lingkaran ya, itu di dalam tersebut kita sampaikan sistem informasi pengolahan sampah. Kemudian itu terrelasi dengan apa? Entitas-entitas. Ada contohnya misalkan pemungut sampah, kemudian ada warga, kemudian ada pengelolaan sampah, dan lain-lain. Kemudian data apa saja yang mengalir di dalamnya. Ya. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran data-data utama menuju dan dari sistem. Ya. Jadi nanti diagram konteksnya kita contohkan. Dan di diagram konteks ini belum memuat namanya penyimpanan data. Dan bentuknya memang sederhana ya. Tapi nanti diagram konteks ini harus dipahami untuk kemudian diturunkan kepada diagram level. Ya. Jadi harus sama, data yang keluar sama, data yang masuk sama dalam ke bagian-bagiannya atau ke entitas-entitasnya. Ya. Jadi cara membuatnya adalah diagram konteks dimulai dengan satu menggambar entitas, menggambarkan aliran datanya apa saja, kemudian proses tunggal ya yang menunjukkan keseluruhan sistem. Ya, di diagram konteks itu memang
relatif lebih mudah karena awal kita buat, kemudian tidak terlalu detail, nanti detailnya ada di diagram level. Jadi biasanya itu, di tengah itu ada satu lingkaran, kemudian diberi nama yang mewakili sistem. Atau sebuah pekerjaan, atau sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh user. Oke. Nah, aliran dalam konteks diagram itu memodelkan masukan atau input ke sistem, ya, masukan maupun keluaran dari sistem. Masukan atau keluaran dari sebuah sistem, atau input atau output ya. Dan aliran datanya digambarkan jika diperlukan untuk mendeteksi kejadian dalam lingkungan di mana si sistem ini harus memberi respon atau membutuhkan data untuk menghasilkan respon. Dan di diagram konteks ini, yang namanya aliran data itu dibutuhkan untuk menggambarkan perpindahan antara sistem ya, transportasi antar sistem dan entitas. Jadi antar sistem dan entitas. Ya. Jadi dia digambarkan apakah data tersebut diperlukan untuk menghasilkan respon pada kejadian tertentu. Nah, cara membuatnya seperti apa? Yang pertama, tentukan nama sistemnya. Kemudian batasan-batasan sistemnya apa? Lalu entitas apa saja yang ada di dalam sistem? Simpelnya entitas itu yang menggunakan sistem itu siapa atau apa? Kemudian tentukan apa yang diterima atau diberikan entitas daripada sistem. Jadi contohnya user pemungut sampah misalkan. Dia terhadap sistem informasi sampah ngapain misalkan? Oh, dia akan menginput data bahwa sampah sudah diambil. Oke. Lah outputnya apa yang diterima oleh si pemungut sampah? Outputnya misalkan ada data pembayaran iuran sampah. Jadi ketika si entitas pemungut sampah ini melihat, oh iya nih ini belum bayar, jadi kita tidak ambil sampahnya. Tapi kalau ada yang sudah bayar, kita lanjut proses, kita ambil sampahnya, terus kita berikan data ke sistem tersebut bahwa sampah sudah diambil. Ya. Nah ini seperti ini contohnya. Kita mencontohkan diagram konteks atau konteks diagram terkait dengan sistem yang kemarin kita sampaikan ya, yaitu sistem penjualan. Nah, di sistem penjualan ini Anda lihat ya, ada apa saja? Ada kasir, ada bagian penjualan, ada supervisor. Saya tanya ya ke Anda ya, kenapa kok pembeli tidak masuk ke dalam diagram konteks ini? Coba saya tanya ke Anwar Maulana, halo? Halo Pak. Ya, Anwar, kira-kira kenapa pembeli itu kok tidak masuk ke diagram konteks ini? Mungkin pembeli eksternal kali ya Pak? Jadi nggak berhubung ke bagian-bagian ini. Ya, tepat sekali. Jadi Anwar menyampaikan bahwa bukan eksternal ya, tapi di luar sistem. Sehingga tidak digambarkan ke dalam diagram konteks. Menurut Anwar ketika misalkan karyawan masuk ke dalam sistem, mungkin atau tidak Anwar? Kalau karyawan sih mungkin sih Pak, soalnya kan dia internal. Maaf, pembeli, maaf, saya mungkin Oh salah sebut pembeli. tadi. Ya. Kalau pembeli ya Pak, Ah, bisa masuk juga sih Pak, tapi di bagian kasir, berhubungan dengan kasir. tidak, kalau yang namanya entitas itu pasti berhubungan dengan sistem. Iya Pak. Cuman pertanyaan saya seperti ini Anwar. Iya. Ada tidak di dalam sebuah penjualan di mana si pembeli itu melakukan input ke dalam sistem? Ada tidak kira-kira? Belum tahu sih Pak. Oke, Ya. Anwar belum tahu ya. Coba saya tanya ke Hiskia deh, Hiskia. Halo Hiskia. Halo, Pak. Hiskia, kira-kira di sebuah sistem penjualan ada tidak yang mana user itu sebagai entitas di sistem penjualan? Kira-kira aktivitasnya apa?
User, Pak. Ya, pembeli ya, pembeli lah, pembeli. Kalau di sini kan kebetulan sistemnya kemarin pembeli tidak masuk ke input atau memberi inputan atau mendapat output dari sistem. Ya. Gimana ya? Oke, saya kasih gambaran semacam ini. Hizkia pernah pergi ke minimarket belum? Pernah, Pak. Oke. Sebagai user, Hizkia pernah tidak di minimarket tersebut memberi masukan kepada sistem atau melakukan sesuatu terhadap sistem? Apa kira-kira? Kalau selama yang saya lakukan sih nggak pernah sih, Pak, ya. Oke, saya spesifik deh. Misalkan ke Alfamart. Iya. Di Alfamart itu sebetulnya ada layar yang ditunjukkan untuk pembeli ya. Iya ada, Pak, di kasir itu. Itu apa? Itu tuh kayak yang menampilkan harga yang kita beli, terus kayak misalnya yang ada 100 rupiah, 100 perak itu jadi donasi, kita yang setujui agreementnya di situ kan. Ya, betul. Nah, itu salah satunya berarti Hizkia contohnya. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah sistemnya itu ada inputan dari user dan ada memberi output, contoh inputannya apa tadi? Donasi, setuju atau tidak. Terus biasanya apa namanya ya? Kepuasan ya, puas atau tidak. Ya kan? Iya, betul. Nah, berarti harus nanti kalau misalkan seperti itu harus digambarkan tuh entitas si pembeli di sini. Kebetulan yang sekarang kita tidak di contoh ini tidak ada gitu. Makanya tadi saya coba bertanya kepada Hizkia dan juga kepada Anwar, kira-kira apa sih transaksinya? Dan ternyata memang sebetulnya transaksi itu terjadi ya Hizkia ya. Cuman kita nggak ngeh gitu ya kadang ya. Nggak ngeh. Betul. Tidak menyadari. Nggak peduli. Padahal, ya betul. Tapi ada juga loh sistem yang terhubung, tapi mungkin sistemnya berbeda ya. Mungkin bagi yang pernah beli tiket ya, atau pernah beli pulsa, contohnya Indomaret itu punya pos ya di depan untuk kita input tiket, kemudian nanti otomatis ke kasir. Ada yang pernah lihat belum? Hizkia sudah pernah? Di Indomaret dekat rumah saya nggak ada, Pak. Oh, langsung ke kasirnya ya? Ya, di beberapa tempat. Ya, di beberapa tempat ada semacam itu. Oke, terima kasih Hizkia. Sama-sama, Pak. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan sebuah konteks diagram, maka ketika ada entitas yang memberi input dan mendapatkan output dari sebuah sistem, maka kita tuliskan di sini. Nah, ini diagram konteks atau diagram utamanya ya, diagram utamanya. Contoh kita adalah SPT ya namanya, mungkin sistem penjualan tunai. Jadi diagram konteks atau di beberapa tempat juga disebutkan diagram level 0. Diagram konteks itu diagram level 0. DFD level 0, data flow diagram level 0. Tapi ada juga yang menyebut bahwa ini adalah DFD diagram konteks. DFD konteks diagram. Ya. Makanya di sini levelnya adalah 0. Di dalamnya ada entitasnya apa saja? Kasir. Kemudian ada supervisor, ada bagian penjualan. Kasir, dia mendapatkan apa dari sistem? Mendapatkan bukti jual. Lalu kemudian kasir input apa kepada sistem? Dia melakukan input ID barang terjual dan juga pembayaran. Ini input ya. Anda lihat lambangnya, kalau ini adalah input, ini adalah mendapat output. Jadi arah panahnya ya. Kemudian kasir juga melakukan koreksi laporan. Nah, dari sistem juga si kasir mendapat laporan kasir dan mendapatkan laporan kasir ya. Sorry, ini laporan kas untuk supervisor. Begitu juga dengan supervisor, dia mendapatkan output dari sistem adalah laporan kas. Kemudian si supervisor akan input kepada sistem adalah periode laporan. Selain laporan kas juga si supervisor akan mendapatkan laporan penjualan. Jadi di sistem Anda harus benar-benar terdefinisikan dengan baik, terlihat dengan jelas di diagram ini. Nah, nanti tugas 2 Anda adalah ya, dari sistem yang Anda usulkan, Anda diminta untuk membuat diagram konteksnya.
Dari sistem yang diusulkan, yang kemarin ada sudah buat pemodelannya menggunakan BPMN. Nah, sekarang tugas 2-nya adalah Anda membuat diagram konteknya, kemudian diagram level 0-nya, diagram DFD level 0 sampai level 2 sih saya rasa sudah cukup. Ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Nanti karena akan menjadi tugas Anda. Belum ada? Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Ya. Jadi yang namanya data flow diagram ya. Kalau tadi kita bilang diagram konteks, tapi ada juga yang menyebutkan data flow diagram level 0 ya. Tapi kita sekarang spesifik ke data flow diagramnya. Ya, jadi DFD ini dia akan menggambarkan pemodelan sistem ya. Mohon maaf, saya ada WA tadi. Saya lanjutkan. Keunggulan dari DFD ya. Jadi keunggulannya DFD itu mudah dipahami oleh orang teknik maupun non teknik ya. Mudah dipahami karena terlihat jelas. Kalau misalnya kita bandingkan dengan UML ya. Kalau kita bandingkan dengan UML itu mungkin beberapa orang awam itu sulit memahaminya ya. Tapi kalau dengan DFD ini orang teknis maupun orang teknis non teknis itu mudah dipahami karena memberi gambaran sistem itu secara menyeluruh, lengkap, luang lingkupnya juga jelas, hubungan ke sistemnya juga jelas ya. Tapi kembali lagi ya, itu tergantung dari si pembuatnya atau si sistem analisnya. Makanya ketika misalkan Anda membuat sebuah sistem, kemudian Anda buat DFD-nya, ketika misalkan DFD level 0-nya tidak sinkron dengan DFD level 1, itu maka akan menjadi pertanyaan. Ya. Oke, DFD itu ada 2. Yang pertama logical, yang kedua adalah physical. Kalau logical itu lebih terhadap sistem yang digunakan, jadi bentuknya penggambarannya tidak secara langsung ya, jadi secara logical. Kalau yang DFD physical mode itu dia membuat memang si sistem itu yang dilakukan apa saja. Ya. Selain itu juga dia akan menunjukkan secara teknisnya sama implementasinya seperti apa. Oke. Ini ada perbedaan antara DFD logic dan DFD fisik. Untuk yang kali ini kita akan membahas kepada DFD fisik ya. Perbedaannya yang pertama, model menggambarkan apa? Kalau yang logic dia bagaimana bisnis berjalan. Kalau fisik dia menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan atau bagaimana sistem saat ini berjalan. Jadi kalau misalkan di UML ada UML bisnis proses, ada UML sistem juga. Itu nanti akan Anda lihat perbedaannya. Ya, jadi kalau logic sebagian besar lebih kepada bisnisnya seperti apa, ya. Bisnis flow-nya seperti apa. Kalau misalkan yang fisik langsung kepada ketika kita membuat sistemnya itu seperti apa. Jadi kalau yang logic lebih ke bisnis prosesnya, kalau fisik lebih ke sistemnya. Oke. Ya. Kita spesifik ke DFD fisik. Jadi DFD fisik ini dia akan menampilkan bagaimana sistem diimplementasikan. Termasuk di dalamnya ada hardware, software, file, dan orang yang terlibat dalam sistem. DFD ini terkait bagaimana sistem dibangun dan biasanya meliputi apa? 1, proses untuk penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pembaruan record. Kemudian ada proses input data
dan verifikasi. Ada proses validasi. Kemudian ada proses shorting ya atau pengurutan. Ya. Ada juga proses untuk menghasilkan semua keluaran ya yang sifatnya unik untuk kemudian dilanjutkan kepada penyimpanan data. Ya, dan seterusnya. Oke. Ketika kita membuat DFD fisik, ya, fisik itu bukan berarti maksudnya selalu sesuatu yang sifatnya bisa dipegang gitu. Bisa dirasa, diraba gitu. Tapi dalam artian ini adalah kaitannya dengan data flow diagram yang sifatnya tadi sudah disebutkan. Jadi, kalau misalnya kita mau DFD fisik, aliran data input dari external entity itu disebut trigger namanya. Ya. Karena dia membuat aktivitas dari proses, kemudian aliran datanya ada input, ada output ya. Kalau input tadi namanya trigger, kalau yang output namanya respon. Oke. Oke, biasanya di dalam DFD itu prosesnya tidak lebih dari 4 ya biasanya. Karena kalau lebih dari 4 itu sudah masuk ke level selanjutnya ya, diagram level selanjutnya. Nanti saya akan berikan gambaran. Oke. Ini notasinya ya. Penggambarannya sebuah DFD. Yang pertama adalah external entity atau entitas atau terminator. Ya. Ini itu akan menyatakan entitas atau eksternal entitas. Bisa dia sebagai peran atau aktor, divisi, bisa mesin, bisa organisasi, dan lain-lain. Bentuknya misalkan ya, external quantity misalkan bisa jadi dia kantor atau divisi ya. Kalau tadi kita di sistem penjualan adalah apa? Yang orang atau sekelompok orang di organisasi ya, ada kasir, ada supervisor dan lain sebagainya. Bisa juga adalah suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi. Contohnya misalnya apa? Pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Dan seterusnya. Oke. Gambaran berikutnya adalah mengenai data flow atau arus data. Ya. Tadi kita sudah contohkan di diagram konteksnya ya, di konteks diagram. Ada garis lurus ya, di mana di ujungnya itu ada tanda panah ya, untuk menandakan alirannya, input atau output. Bentuknya arus data apa saja? Contohnya misalkan formulir yang dikirimkan ke sistem atau masuk ke sistem. Apalagi laporan. Jadi dari sistem itu dia akan menghasilkan laporan apa yang diberikan kepada entitas. Contoh misalkan kemarin ada laporan penjualan, itu dilaporkan kepada supervisor. Laporan toko, misalkan penjualan toko, masuk ke supervisor. Tampilan atau output di layar komputer ya. Contohnya tadi misalkan diagram ini menunjukkan ke entitas ke user ya. Jadi menampilkan survei kepuasan ya kalau misalnya di Indomaret ya. Maaf di Alfa misalkan. Kemudian ada input untuk komputer, komunikasi ucapan, surat-surat atau memo. Jadi kalau misalkan yang dimasukkan ke penyimpanan dan lain sebagainya. Data yang dibaca atau direkam ke suatu file yang tadi ya. Kita baca dari file, kemudian masuk ke sistem atau juga kita menuliskan ke dalam file tersebut. Suatu isian yang dicatat pada buku agenda ya. Isian atau inputan. Dan yang terakhir adalah transmisi data dari komputer ke komputer yang lain. Oke. Lanjut berikutnya adalah namanya proses ya, proses. Kita udah bicara data, kita bicara entitas, kemudian kita bicara aliran data dan terakhir adalah proses. Dan proses ini digunakan untuk menunjukkan proses transformasi. Ya. Prosesnya di dalamnya adalah untuk menyatakan apa saja proses pekerjaan
atau tindakan yang dilakukan pada data. Sehingga data bisa dimanipulasinya dalam artian berubah atau disimpan atau didistribusikan. Ya. Di dalam proses ini pemberian namanya itu menggunakan kata kerja, kata sifat atau kata benda. Jadi untuk memperlihatkan proses-proses yang mendetail. Contohnya misalkan apa saja prosesnya? Ada misalkan menghitung, validasi, menyiapkan, mencetak, menambahkan. Ini kata kerja ya. Terakhir adalah data store atau tempat untuk menyimpan data. Namanya adalah data store. Ya. Digambarkan semacam ini, jadi ada garis 2 ya. Ini bedanya apa Pak? Jordan dan Gann and Sarson itu adalah yang memberikan notasinya ya, gambarannya. Namanya data store adalah untuk menggambarkan penyimpanan data. Ya. Penyimpanan data sementara, contohnya misalnya kertas catatan, file komputer, itu tidak dimasukkan ke dalam aliran data. Ya. Yang disimpan di aliran data, contohnya misalkan file atau database sistem komputer, arsip, ya. Kemudian kotak tempat data di meja seseorang. Contohnya ini adalah tabel acuan manual, agenda atau buku. Jadi misalkan dicatatkan dan lain sebagainya. Oke. Ini kita bicara tentang aturan-aturannya. Ya, ini akan menjadi landasan bagi Anda ketika nanti Anda membuat data flow diagram. Yang pertama, ya, tadi sudah ada apa saja? Proses, ya. Kemudian ada entitas, ada data store, ada satu lagi apa? Data flow, ya. Oke. Kita bicara tentang proses terlebih dahulu. Nah, ini sebagai ilustrasi, ya. Kalau yang namanya proses, ya, tidak mungkin ada proses yang hanya memiliki output. Jika objek hanya memiliki output, maka mungkin saja output tersebut sebenarnya adalah sumber atau input. Jadi kalau kita lihat sebuah proses, ya, kita lihat proses, adanya semacam ini ya, output saja. Tidak mungkin. Ya, hanya output saja tidak mungkin. Sebuah proses pasti ada yang namanya input. Ini input ya, karena menuju proses. Ya. Ada juga output yang keluar dari proses. Data flow-nya, yang keluar dari proses. Itu aturan pertama. Berikutnya adalah sebaliknya ya. Tidak ada sebuah proses yang hanya memiliki input. Ya, ini input. Ini input. Ini juga input. Tidak mungkin. Jadi pasti kalau ada input, dia harus ada outputnya. Untuk apa ada input kalau tidak ada output? Dan di proses itu menggunakan kata kerja. Lanjut. Data store. Ya. Aturannya, pertama, data tidak dapat bergerak secara langsung dari satu data store ke data store lainnya. Jadi dia harus digerakkan oleh sebuah proses. Jadi tidak mungkin kalau Anda membuat notasi data store ke data store. Ya. Sama halnya BPMN, ya. Di BPMN Anda kemarin sudah saya coba ceritakan, ada tidak mungkin kalau misalkan notasi tertentu itu ada di streamline yang berbeda misalkan. Begitu juga dengan data flow ada aturannya. Yang benar adalah kalau misalkan dari data store, pasti dia harus diproses dulu. Diproses, kemudian baru dimasukkan ke data store. Jadi yang benar seperti ini. Ini yang salah. Mohon maaf. Lanjut. Data tidak dapat bergerak secara langsung dari entitas ke data store.
Contoh misalkan tiba-tiba kok dari kasir dia langsung nyimpen data, tidak mungkin. Dia tidak boleh seperti ini. Yang benar adalah dia dari entitas dia masukkan data ke sistem, ke proses baru kemudian dia dilakukan penyimpanan di data store. Jadi tidak mungkin si data flow ini langsung ke data store. Maaf, dari entitas langsung ke data store. Oke. Lanjutnya, ya. Begitu juga sebaliknya ya. Namanya data store itu ya tidak mungkin dia memberikan input kepada entitas, tidak mungkin. Yang benar adalah dari data store masuk dulu ke sistem, kemudian baru ke entitas. Ini yang benar. Kalau data store itu labelnya adalah kata benda. Oke, lanjut. Entitas. Sekarang entitas. Entitas aturannya adalah data tidak dapat bergerak langsung dari entitas ke entitas. Salah ini. Jadi setiap data itu flow-nya itu pasti harus ke proses dulu. Dari entitas ke proses baru di-outputkan ke entitas yang lain. Contoh misalnya di sini adalah kasir. Kasir. Ini adalah supervisor. Ada langsung data. Karena pikiran kita seolah-olah gini. Kasir kan memberikan laporan ke supervisor, Pak. Ya, jadi kita buat semacam ini. Ternyata adalah salah. Yang benar, dia harus diproses dulu. Di sistem dulu baru masuk ke supervisor. Oke. Sekarang kita bicara tentang arus data. Arus data, ya, ini tidak mungkin memiliki dua arah semacam ini. Ini salah penggambarannya. Yang namanya arus data atau data flow itu input ataupun output. Jadi, dia tanda panahnya hanya di satu sisi saja. Hanya di satu sisi saja. Jadi yang benar adalah yang ini. Yang ini salah. Oke, lanjut. Suatu cabang atau fork dalam arus data berarti data yang sama bergerak dari tempat yang sama ke dua atau lebih proses data store. Proses atau data store atau eksternal yang berbeda. Maksudnya apa? Contoh misalkan di sini ada data flow A. Kok tiba-tiba ya Anda menggambarkan di sini ada data flow B? Maka ini salah. Nah, tidak seperti ini penggambarkannya. Jadi kalau ada percabangan, ya kalau ada percabangan pasti di sini adalah namanya A semua. Kalau misalkan ini dari proses ada dari proses 1 ke proses 2, maka gambarnya adalah yang benar ya seperti ini. Ini proses B. Ini tidak boleh digambarkan percabangan tapi beda nama arus datanya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah sebentar saya break sebentar karena chargeran saya habis. Mohon tunggu sebentar.
Halo, apakah bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Baik, Pak. terima kasih. Bisa, Pak. Terima kasih Govani, Anwar, Hanif. Kita lanjutkan ya ke penggambaran DFD ya, aturan-aturannya kita sudah sampai ke arus data atau data flow ya. Nah, yang salah adalah contoh lain adalah ketika misalkan sebuah data flow itu dari proses masuk ke proses lagi. Proses masuk ke proses lagi. Ini salah. Yang benar adalah dia harus bergerak dari proses satu ke proses yang lainnya. Ya. Jadi paling sedikit itu melewati satu proses. Arus data ke data store itu berarti update, delete, atau change. Arus data, tadi kan ada di data store ya. Misalkan dari sebuah proses. Kemudian dia ada masuk ke arus data ya. Maka itu berarti bisa update, bisa delete, atau change. Arus data dari data store, ini berarti retrieve atau menggunakan data. Ini data store. Ya. Itu namanya retrieve atau use untuk menggunakan data. Kalau arus data, dia labelnya kata benda. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan spesifik bicara tentang data flow diagram level 1. Apa itu DFD level 1? DFD level 1 adalah pengembangan dari diagram konteks atau diagram data flow diagram level 0 ya. Dan batasannya dia bisa mencakup hingga 9 proses. Ya, kalau DFD tadi nyangkut maksimal paling banyak dalam 4 proses, kalau ini bisa 9 proses. DFD level 1 itu menunjukkan semua proses utama yang menyusun seluruh sistem. Kemudian di level 1 juga menunjukkan bagaimana proses-proses utamanya itu terhubung dengan entitas eksternal. Kemudian juga memperlihatkan di dalamnya itu aliran datanya seperti apa. Ya. Menuju ke data store. Ya, sekali lagi saya ulangi, di data flow itu ada yang namanya entitas, kemudian ada data flow atau aliran datanya, kemudian ada proses, kemudian satu lagi adalah data store. Setiap proses ya itu diberi bilangan bulat, ya, artinya angka 0 atau 1 ya, bukan tidak pakai koma ya, bulat. Ya. Umumnya dimulai dari sudut sebelah kiri atas diagram dan mengarah ke sudut sebelah kanan bawah. Nah, data store yang utama di dalam sistem yang kaitannya dengan file master ya atau file induknya ya. Dan semua entitas eksternal itu dimasukkan ke dalam DFD level 1. Ya. Tadi saya sudah ceritakan bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa setelah konteks diagram dimulai dengan DFD level 0 ya. Setelah konteks diagram. Mohon maaf, mungkin tadi saya salah memberikan informasi ya. Yang benar adalah konteks diagram, ya, diagram konteks itu tidak sama dengan DFD level 0 ya. Tapi setelah konteks diagram itu namanya DFD level 0 ya. Tapi memang agak membingungkan. Lebih baik nanti kita lihat referensinya seperti apa. Tapi khusus di perkuliahan kita pada kali ini kita bicarakan saja bahwa setelah diagram konteks maka kita bicara adalah diagram level 1. Jadi nanti ketika Anda membuat tugas, Anda membuat diagram konteksnya, konteks diagram, lalu diturunkan ke DFD level 1 ya. Penyebutannya dari mulai level 1, bukan level 0. Oke.
Cara membuat diagram level 1. Yang pertama, proses utama yang ada pada sistem seperti apa ya, yang ada di konteks diagram. Kemudian apa yang akan diberikan atau diterima di masing-masing proses ya. Kita menentukan prosesnya di dalam sistem itu apa saja ya. Tadi sudah ditentukan nomor 1, bisa ada 3, bisa ada 4, sampai 9 ya. Dan kita harus perhatikan tentang keseimbangannya ya. Keseimbangan alur data, keluar masuk, itu harus sama ya. Harus sama dengan nanti ketika kita membuat pemodelan di diagram level berikutnya. Harus sama. Apabila diperlukan, kita bisa menunjukkan data store utama ya, sebagai sumber maupun tujuan aluran data. Baru nanti kita kemudian menggambar diagram level 1. Tipsnya adalah hindari perpotongan arus data. Jadi kalau misalkan ada gambar ya, arus data ke dalam sebuah proses misalkan ya. Arus data dari satu proses ke proses lain. Kemudian di sini ada lagi proses macam ini ya. Nah, ketika Anda menggambarkan data store, jangan di sini. Kalau Anda gambarkan data store di sini, dia akan motong. Jadi hindari yang seperti ini, pemotongan. Jadi gambarnya di mana? Yang ideal adalah tidak seperti ini ya. Jadi Anda gambarkan di sini. Ya, ini contoh saja. Oke. Kita lanjut. Data flow diagram level berikutnya ya. Kalau tadi level 1, maka untuk data flow diagram level berikutnya adalah dekomposisi atau penjabaran lebih detail lagi dari level 1. Ya. Nah, di diagram 1 itu disebut parent process atau proses induk. Kemudian yang di level berikutnya maka kita akan menggambarkan namanya child diagram atau diagram anak. Yang jelas dari mulai konteks diagram, kemudian ke DFD level 1, DFD level 2, kalau ada DFD level 3 silakan, tapi untuk tugas nanti kita sampai DFD level 2 saja. DFD level 2 dengan DFD level 1 harus sama, data flow-nya sama, kemudian data store-nya juga sama. Ya. Cara membuat level 2 kurang lebih adalah hampir sama ya. Kalau di level 1 nanti dibagi lagi prosesnya kalau memang ada subprosesnya ya. Dari proses utama di level 2. Kemudian di subprosesnya tadi ada apa saja. Jika diperlukan tadi ada ya, perlu menampilkan data transaksi sebagai sumber maupun tujuan dari data. Nomor 4 dan nomor 5 sama dan nomor 6 juga hampir sama ya. Penomorannya biasanya dengan angka terus subprosesnya 2.1 misalkan. Kalau proses ketiga berarti 3.1. Untuk level berikutnya, level 3, level 4, ya hampir sama. Bahwa semuanya adalah dekomposisi. Atau penjabaran dari level sebelumnya. Oke. Ini saya contohkan adalah DFD level 1. Kalau level 1, notasinya adalah angka ya langsung. Proses 1, proses kedua, proses ketiga. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Ini proses penjualan ya kemarin ya. Proses 1 adalah, lihat. Tadi kita lihat ada entitas kasir. Ada entitas bagian penjualan. Ada juga entitas supervisor. Ya. Simpelnya adalah semacam ini. Kalau kita bandingkan dengan level 0, ya, atau konteks diagram ya, ada yang menyebutkan semacam itu ya, DFD level 0 atau konteks diagram, dinotasikan dengan angka 0. Ya. Kita lihat di sini, namanya adalah SPT, Sistem Penjualan Tunai. Kasir, Anda lihat di sini, jumlahnya itu pasti sama dengan di sini. Ya, nih.
Ini ada korelasinya, harus sama. Begitu juga dengan entitas yang lain. Penjualan, ada ID barang yang menjadi input, ID supplier, kemudian ada bulan, kemudian dia mendapatkan input dari laporan konsinyasi. Dia mendapatkan, output dari sistem, dia memberikan input kepada sistem. Nah, di detailnya Anda lihat nih, di bagian penjualan, dia masuk ke sistem penjualan tunai adalah menuju ke proses apa? Prosesnya ada 3. Olah data transaksi, olah data induk, kemudian buat laporan. Dia bagian penjualan, dia menginputkan ke proses namanya menginput ID barang dan menginput ID supplier. Ya. Untuk nanti diolah sebagai data utama. Nah, makanya disebut sebagai olah data induk. Karena dia penting nih, bagian penjualan dia penting karena setiap barang itu suppliernya siapa. Oke. Dan laporan, ya, untuk bulan ini dia memberikan bagi bagian penjualan itu memberikan input ke buat laporan, ke sebuah proses namanya buat laporan. Dia mendapat laporan barang dari mana? Dari proses buat laporan. Ya, kurang lebih seperti itu. Anda lihat di proses 3 ini ya, ini dapat laporan barang dari mana? Ini saya baru menduga bahwa laporan barang itu dapat dari data store barang dan juga ataupun data store penjualan atau supplier, itu sangat mungkin ya. Makanya kita kemudian akan membuat DFD level 2-nya. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Sebelum saya lanjut ke level berikutnya. Nanti bingung level berikutnya, khawatirnya. Silakan. Giovanni, ada pertanyaan? Halo Giovanni. Apa ya? Nggak tahu Pak, masih bingung sih mau nanya apa. Kira-kira kalau misalkan Giovanni diminta untuk membuat DFD level 0 dari sistem yang diusulkan kemarin ya, di dari bisnis prosesnya, sudah ada gambaran belum? Belum Pak, ini sambil ngebayangin nanti saya mau buatnya kayak gimana. Baik. Oh iya Pak, ini buatnya pakai apa toolsnya? Anda bisa pakai Microsoft Word yang sederhana. Anda bisa pakai Visio kalau memang ada, atau tools-tools yang lain. Ya. Oke. Kalau Microsoft Word saja sudah cukup ya. Ini contohnya saya demokan ya. Anda sudah mendapatkan license semua? License Office 365-nya dari kampus? Giovanni sudah dapat? Belum, Pak. Belum Pak. Diminta segera ya. Belum, Pak. Minta biar ini apa namanya? Biar nggak pakai bajakan. Ya. Anda lihat di sini ada shape yang biasa nih, kan ada biasa. Ini ada gambar entitas macam ini, ya. Kemudian kalau misalkan Anda mau gambar prosesnya juga bisa ditekan shift ya, ditekan shift ya supaya bulatnya rata. Terus ini misalkan ya simpel aja. Kalau pakai Word lebih gampang kok. Jadi Anda nggak perlu install aplikasi yang lain. Flow-nya dari mana Pak? Nah, flow-nya ya sama dari ini aja. Nah ini flow. Ya. Oke. Kalau bentuknya mau kotak, konektor tab-nya bisa seperti ini. Oke. Simple ya. Simpelnya pakai Word, simple. Kalau Anda mau buat data store mana ya data store ya? Saya sih nggak menemukan nih. Mungkin ada yang pernah melihat data store? Kalau misalnya tidak ada, Anda buat saja sendiri. Karena dia gambarnya kan hanya semacam ini saja. Nah, gambar garis biasa. Ya.
Macam ini. Sesimpel ini. Oke, Giovanni? Halo. Terus Pak, Ya. itu masih tulisan di data store-nya gimana? Belum pernah nyoba soalnya. Oh, di data store. Ya, di data store kasih pakai text box aja. Oh, Pakai text box aja. Ya. Text box-nya yang nggak usah dikasih fill, nggak usah dikasih outline. Macam ini saja. Bisa kan? Atau Anda bisa kreasikan sendiri. Oke? oke Pak. Ya. Atau Anda bisa pakai Visio yang lebih mudah lagi, Visio. Berarti Anda harus beli Visionya. Oke, terima kasih Giovanni sudah berbagi. Jadi intinya adalah setiap data yang dibuat ya, flow-nya, kemudian prosesnya itu harus sama dari konteks diagramnya. Ya. Anda lihat di sini, supervisor misalkan, inputan ke sistemnya ada 1, outputan dari sistemnya ada 2. Anda lihat di sini supervisor. Oh ya, inputan ke sistemnya ada 3, inputan ke sistemnya ada 1, outputnya ada 2, output dari sistem ke supervisor. Kalau di level 0 itu dia belum terlihat prosesnya apa. Tapi kalau di level 1 dia sudah terlihat, namanya buat laporan. Jadi intinya yang sistem ini itu di dalamnya didetailkan lagi ada 3. Ada 3 proses, 1, 2, 1, 3, 2. Dan kemudian proses-proses ini dia akan menunjukkan hubungannya, dia hubungannya kemana. Oh ternyata hampir semua sistem ini itu dihubungkan dengan sebuah data store. Dihubungkan data store. Ini data store, data store, data store, data store. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat DFD level 2. DFD level 2, dia akan menggambarkan setiap prosesnya. Contohnya misalkan di sini. Di DFD level 1, ini saya potong ya gambarnya ya. Maksudnya ini adalah saya potong gambar yang sisi proses 1 atau olah data transaksi. Ya. Anda lihat di sini olah data transaksi, dia akan terhubung dengan 3 data store dan terhubung dengan 1 entitas. Ya. Nah, Anda lihat di sini, entitasnya ada berapa? 1, tetap 1. Cuman ini digambarkan supaya tidak terpotong ya gambarnya. Entitasnya cuma 1, kasir, walaupun gambarnya cuma 2. Jadi ini diperbolehkan semacam ini. Ya. Di dalam olah data transaksi ternyata ada 3 proses turunan. Nah, kalau level 2 dia akan dinotasikan angkanya dengan titik ya. Jadi 1.3 artinya ini DFD level 2 untuk proses pertama. Ya. Ini adalah subproses ketiga. Jadi ini disebutnya adalah proses. Yang ini adalah subproses. Ya. Subproses. Anda lihat di sini barangnya ada 3. Data store-nya ada 3, pembayaran, penjualan, dan barang. Di sini pun ada 3, penjualan, pembayaran, dan barang. Ini adalah didetailkan dari proses 1. Ya. Lanjut, ini adalah subproses untuk proses 2. Proses 2, Anda lihat, dia terhubung ke berapa entitas?
1. Di sini ada 1. Kemudian dia terhubung pada berapa data store? Ada 2, barang dan supplier. Di sini juga sama, barang dan supplier. Didetailkan lagi bahwa pengolahan data induk atau olah data induk di dalamnya ada 2, tambah barang, kemudian tambah supplier. Ya. Anda lihat di sini, dia dari bagian penjualan input ID barang, ya. ID barang itu nanti disimpan ke dalam barang, ya, ke dalam data store barang. Ini Anda lihat record barang. Kemudian record supplier, dia barang juga selain diinput ke record barang, dia diinput juga ke record supplier. Ya. Jadi 2, menambah barang itu di record barang dan record supplier. Jadi di data store supplier dan data store barang. Di bagian penjualan, dia akan melakukan proses namanya tambah supplier. Kemudian data flow-nya adalah rekam atau record supplier. Di mana? Di data store supplier. Oke. Berikutnya adalah, ini yang lebih kompleks. Ya, di pembuatan laporan. Anda lihat. Proses ketiga namanya buat laporan. Ada gangguan dikit. Halo Rizky, mungkin bisa di-mute dulu. Saya mute dulu ya Rizky sebentar. Oke, sudah. Nah, Anda lihat di sini di proses ketiga. Oke. Di proses ketiga, kita lihat ada proses namanya buat laporan. Dia terhubung ke berapa data store? Dia terhubung ke 4 data store harusnya. Ini karena ini ada, cuman kepotong oleh saya. Halo Rizky. Rizky di-mute dulu ya. Oke. Ini saya kurang menggambarkan secara lebih detail. Jadi intinya di report ketiga itu ada ini nih. Ini 1, 2 itu kemana ya? Ya, dia menuju kalau tidak salah ke bagian penjualan ya. Kita cek lagi nih di sini. Oh ya, ini ada nih. Dia menuju ke bagian penjualan. Namanya bulan dan laporan barang. Ini ada bulan. Ini ada laporan barang. Di sini harusnya tadi ada entitas namanya penjualan. Tapi terpotong oleh saya. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Di proses ketiga, dia terhubung kedua entitas. Entitas supervisor dan entitas penjualan. Di sini juga Anda lihat terhubung ke entitas supervisor. Kemudian terhubung ke entitas bagian penjualan. Prosesnya apa saja? Prosesnya ada buat laporan kas, ada laporan barang, ada laporan penjualan. Nah, pertanyaannya lagi, Pak, kita bisa lihat di situ ada buat laporan kas, buat laporan barang, laporan penjualan dari mana, Pak? Dari analisis kebutuhan sistem yang sebelumnya kita buat. Dan analisis kebutuhan user ya. Di analisis kebutuhan sistem kan kemarin kita akan mengumpulkan bentuk-bentuk atau form fisik ya. Ada apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, kemudian kita buat di sebuah sistem dan kita modelkan di sini menggunakan DFD. Oke, kurang lebih itu pertemuan kita pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pasti Anda bingung. Kalau misalnya bingung, silakan Anda langsung praktek. Sehingga nanti akan menjawab kebingungan Anda dan akan kita bahas ya. Nanti kita akan bahas tentang DFD yang sudah Anda buat. Sebelum saya akhiri, silakan apabila ada pertanyaan. Halo Nurul. Ya Pak. Sudah absen Nurul? Udah. Sudah. Dari yang sudah diterangkan ada
kesulitan di sisi mana? Belum, Pak. Belum nemu. Oke. Saya yakin Anda masih meraba-raba karena memang penyampaian saya juga mungkin kurang jelas. Kalau misalkan Anda mau lebih jelas, pelan-pelan Anda nanti lihat videonya kembali, rekaman mata kuliah kita, atau misalkan tidak, Anda bisa mencari referensi ya, keterkaitannya dengan DFD ya. Banyak sekali referensinya di tempat lain Anda bisa lihat, nanti untuk kemudian tugas Anda untuk membuat DFD-nya. Nurul belum mengumpulkan ini ya, yang tugas BPMN-nya ya? Belum, Pak. Ya, sangat ditunggu nanti kalau tidak dikerjakan akan menumpuk-numpuk tugasnya. Ya, siap, Pak. Terima kasih Nurul. Baik, Ya, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin untuk mengakhiri mata kuliah pada malam hari ini. Apakah diperbolehkan? Boleh, Pak. Diperbolehkan, Pak. Baik, terima kasih sudah memperbolehkan, dan malam hari ini kita tidak ada kuis ya. Tidak ada evaluasi dulu karena kemarin sudah dilakukan ya. Tahan dulu persaingan antara Anda dulu ya. Baik, Pak. Kita Ya, lanjutkan untuk hadiah-hadiah berikutnya ya. Masih ngebul tugas, Pak. Pak. Rem dulu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Terima kasih. Sama-sama.